Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara semua. Selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh ya bahagia, kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya berupa kesehatan sehingga kita boleh ada di sini untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sungguh kasih Tuhan itu mulia dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak bersyarat dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
Yesus, sungguh
pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berilah kami Tuhan sukacita yang daripada-Mu, karena lewat pujian kami, iman kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Kau bebaskan setiap roh kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau lah Tuhan yang layak untuk terima segala hormat pujian kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang siap diberkati Tuhan lewat pujian kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita kasih tos kepada kanan kiri kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siap ya untuk puji Tuhan? Haleluya. Amin. Baiklah sungguh dan
Bila kita seperti burung Raja Walia yang senantiasa apapun yang kita alami, badai pergumulan apapun, kita tetap ya tidak menjadi turun, melainkan kita tetap naik seperti burung Raja Walia. Haleluya. atas setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan mengembalikan berlipat kali ganda kepada semua sedang jemaat sedang memberi. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ya, bahwa Allah itu tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita apapun pada hidup yang kita alami. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di setiap proses hidup, di setiap proses cerita yang kita alami. Haleluya Yesus. Cara
berkati kembali berlipat kali ganda, dan biarlah Tuhan sebagai pekerjaan nama Tuhan. Dan sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban syukur, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini saya sungguh merasa ada sesuatu yang luar biasa. Pujian dan penyembahan yang dinaikkan pada saat ini sungguh-sungguh menjadi rema pada saat ini buat firman yang kami sampaikan. Saudara mungkin tidak menyadari ada pujian yang mengatakan dalam Wahyu pasal 21 dinyanyikan pesta perkawinan anak domba. Itu nyanyian, tetapi itu dalam firman Allah, tanda-tanda akhir zaman, dan itu pasti digelar perkawinan anak domba. Bahkan tadi ada kata sangkakala Allah telah dibunyikan, semua bersatu berkumpul menyembah dan memuliakan nama Tuhan, bukan di bumi tapi di surga yang Bapak sudah sediakan. Saudara kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan meyakinkan kembali misi Tuhan Yesus Kristus, di mana utusan, bukan utusan, tapi karena Yesus adalah Allah, untuk mengerjakan, untuk berkarya tentang keselamatan di dunia ini, dan sampai nanti Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan pada hari-hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya mengatakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, bukan kenaikan Isa Masih, karena ada nama ini agak kacau. Tapi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Surga Tuhan Yesus ada makna yang kita renungkan pada saat ini tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ada 3 hal. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang terjadi, kalau jelas Tuhan Yesus Kristus naik ke surga itu menyediakan tempat. Di rumah Bapa sana banyak tempat, dan Tuhan menyediakan tempat itu, rumahnya. Tetapi bukan itu saja, setelah aku menyediakan tempat, Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong, mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa menempati rumah di surga. Hanya Roh Kudus itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, Anakku akan datang kembali menjemput, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jelas. Ini fakta yang sebenarnya, fakta kebenaran, kesaksian bagi dunia tentang kedatangan Tuhan pertama kali. Itu karya keselamatan, dia lahir di dunia sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Sudah digenapi hari Natal. Bahkan hari Natal dimeriahkan begitu luar biasa. Seharusnya bukan hari Natal dimeriahkan, mungkin hari Paskah. Karena itulah bangkitnya orang percaya pada hari Paskah. Setelah Yesus bangkit, itulah timbul suatu keyakinan
banyak orang-orang percaya kepada Tuhan karena firman Tuhan kata kalau Yesus tidak bangkit, apa? Sia-sia. Setelah Tuhan Yesus sudah digenapi, Yesus lahir. Firman Tuhan tidak akan saya utarakan, baik dalam Kejadian 3:15, baik Yesaya pasal 6 ayat 9, anak darah melahirkan seorang anak laki-laki nama Immanuel. Tidak perlu diutarkan, dan itu sudah digenapi. Lalu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Allah berfirman, menggenapi firman-Nya, sungguh-sungguh Yesus mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit. Itu karya keselamatan mulai dari. Setelah Yesus bangkit, mulai hari Minggu pada saat itu sampai pada 40 harinya Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan 40 hari persis dia naik ke surga, disaksikan lebih daripada ratusan orang. Pada zaman dalam sejarah yang sungguh nyata, zamannya Pontius Pilatus Herodes pada saat itu, itu nyata. Yesus itu mati, tetapi dia bangkit, tidak seperti mereka yang mengatakan Yesus itu mati, yang disalibkan itu bukan, itu tidak perlu. Ya itu, Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari pada kebangkitan, Yesus naik surga. Apa yang kerjakan naik ke surga? Kita lihat kan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Terima kasih sudah memperhatikan. Perhatikan. Ini firman Allah. Jadi kita tahu persis, tidak hanya sekedar memperingati aja, tapi ngerti yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Selanjutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu, menjemput kamu, mengangkat kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di tempat atau rumah, tempat yang kekal, rumah yang kekal. Kalau saudara punya tempat masing-masing yang sudah resmi ya, entah itu di perumahan, entah itu di perkampungan, di mana, itu tempat yang di dunia, rumah di dunia sementara. Ada batas waktu untuk menempati. Jadi ada suatu penghiburan bagi kita semuanya yang pada saat ini saya sudah seusia begini, anak saya begitu banyak, saya punya teman, dia rajin setia melayani Tuhan, bahkan dia merupakan kadang-kadang tangan kanan untuk DL yang diurapi Tuhan.
Tapi sekarang ini sudah punya 4 anak, dan anaknya pertama kali sudah besar dan kerja karena laki-laki yang kerja. Belum sempat nikah, belum nikah, tapi belum mempunyai tempat tinggal. Dan kami mendoakan sudah bertahun-tahun. Terakhir kali kita mengucap syukur sekarang rumah yang kita tempati, walaupun itu status kontrak, tapi kami harus bisa. Kita syukur. Ya Pak, saya kan sudah usia, puji Tuhan. Tidak bermasalah. Kita di dunia ini punya tempat rumah sementara, tapi Bapa di surga sudah menyediakan tempat, dan Tuhan Yesus Kristus di sana menyediakan tempat. Mungkin tanya sama atau ditentukan mana ya kira-kira rumahnya, ya dengan bawa mungkin kehidupan nama-namanya itu Pak yang menempati tempat ini. Saudara Tuhan Yesus Kristus, rumah yang kekal, luar biasa. Rumah yang kekal, rumah yang mewah, yang indah, disediakan Bapa di sana. Itu disediakan bagi anak-anaknya yang siap untuk dijemput. Karena Tuhan Yesus Kristus tadi katakan nyanyian tadi Pak, itu berita tentang akhir zaman, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjemput siapa? Setelah disediakan tempatnya, lalu Tuhan Yesus menjemput. Yang dijemput siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan satu. Orang yang sudah lahir kembali. Karena siapa dalam Kristus harus menjadi ciptaan baru. Itu yang disebut. Yang ketiga, yang ada meterainya. Saudara sudah ada meterainya. Apa itu meterainya? Roh Kudus. Di dalam hati saudara ada Roh Kudus, rohnya Allah. Ada meterainya. Tandanya kalau ada meterai apa? Ada tandanya. Kalau ada meterai, bahwa kamu dimeteraikan Roh Kudus. Tandanya salah satunya begini, kalau saudara setiap hari, saudara setiap waktu datang gereja beribadah, menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi hidupnya masih suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, mudah tersinggung. Itu bukan tanda, tapi tanda yang di dalam ada Roh Kudus, bahkan lebih daripada dipenuhi Roh Kudus. Maka pada saat saudara menghadapi guncangan, pada saat saudara menghadapi cercaan atau disakiti, dimaki-maki, apa? Tandanya apa? Sabar, murah hati, lemah lembut, bahkan mengucap syukur, bisa menguasai diri. Udah gampang emosi, bisa marah nih. Oh bu, motor mengut kapan? Saya di uangnya ini, alamat mana? Wah,
tanda-tanda kalau Anda ini dimenterikan Roh Kudus. Pada saat saudara dibaptis, itu kehidupan yang lama sudah dimatikan, hidup yang baru. Dan saudara bukannya dibaptis dengan air katanya, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus terengkrek, lahir baru muncul, buah-buah roh. Kalau umpamanya sekarang ini kita katakan, oh saya belum Roh Kudus, ada tanda Roh Kudus, tapi tersinggung-singgung, ngamuk, marah, itu bukan Roh Kudus lagi, tapi mungkin roh kuda. Saudara Tuhan Yesus Kristus, inilah anak-anak kemudian siap dijemput, itu seperti lahir. Saya beritahukan, dalam usia yang seperti ini, kebenaran ini nyata buat jemaat yang bukas. Makanya pada waktu mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang untuk pertama kali, kedatangan Tuhan itu ada 2 kali. Yang pertama kali datangnya di awal-awal, dan anak-anak Tuhan yang tadi sudah siap dijemput, ya, diangkat oleh Tuhan, menyongsong Tuhan di awal-awal. Seperti apa yang tertulis sekarang, saya beritahukan kepada saudara, biar tahu kedatangan Tuhan yang Lukas pasal 17 34-36. Ini yang dijemput. Ya, Lukas 17-34-36. Ini sungguh-sungguh saya menyampaikan ke zaman yang akhir. Perhatikan saudara. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di satu tempat tidur. Mungkin pasangan suami istri. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Mungkin pasangan ini yang satu percaya sama Tuhan, yang satunya belum percaya. Tiba-tiba yang satu menghilang, yang percaya sama Tuhan tinggal bajunya tok, pakaiannya. Karena dia makan di bawah Tuhan, katanya, diangkat di awan-awan. Bahkan juga dikatakan, pada saat mereka tinggal di pelaminan, bekerja, sedang bekerja, tiba-tiba menghilang. Maaf ya, bisa dekat diri sedang bekerja gitu ya, sama temannya, orang-orang percaya. Lalu tiba-tiba hilang, pakaiannya ada, orangnya nggak ada. Ini firman Tuhan. Karena mereka sudah percaya sama Tuhan, lahir baru, sudah dimeteraikan, ada Roh Kudus. Diangkat ya. Amin. Lu sudah takut? Saya tidak nakut-nakutin sudah. Saya tidak nakut-nakuti, dan ini adalah firman Tuhan. Saudara percaya? Amin. Lalu pada waktu pengangkatan yang pertama kali, orang-orang kudus, orang
yang sudah dikuduskan. Karena firman Tuhan katakan begini di dalam Ibrani pasal, yang mungkin agak lupa saya, Ibrani 14 ayat 9 kalau tidak salah. Ia mengatakan demikian. Oleh sebab itu berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mungkin kalau salah halaman mungkin bisa betul kata itu. Itu kan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lalu yang kedua apa? Kejarlah apa? Kekudusan. Ya, tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah. Tidak akan melihat Tuhan ini beneran, saudara. Kalau kudus, betul tadi katakan ayatnya Ibu Mbak Dini, ayatnya Ibrani 14 ayat 9 tadi betul ya? Oh iya ya, mungkin sudah diartikan sama putranya. Nanti akan lebih pintar dibahas sama Tuhan. Ya, ya, bisa menemukan, anak mungkin bisa menemukan. Ibrani 14 ayat 9 atau kejarlah kekudusan, berusaha hidup damai dengan semua orang. Lalu kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak akan dapat melihat Tuhan. Ini ayat-ayat yang tersingkir kadang-kadang. Yang diingat, Allahku dapat mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Ingat. Saudara pengen Tuhan Yesus Kristus? Ya betul. Dan saya menemukan kalau belum nanti untuk PR aja cari ayat itu ya. Ini isinya begitu. Saudara pengen Tuhan Yesus Kristus? Betul anak? Ibrani 12 ayat. Oh 12 ayat 9. Ayat Ibrani 14 ya betul ya. Betul tak begitu? Oh puji Tuhan. Berikan berkat ingatan setia ya. Ibrani 14 ayat 9 apa? Ibrani 12. Ayat 14 ya? Oh iya. Tolong bacakan. Ya saya akan tertuliskan ini. Tolong dibacakan. Iya di sini aja. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar. Berusaha hidup damai. Jadi rukun-rukunlah. Pasangan suami istri boleh bentik, istilahnya apa itu Jawa itu ya boleh masalah. Tapi selesai itu ya selesai. Jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Biar ada damai dalam. Yang paling rendah hati mesti lebih dahulu minta apa? Minta maaf. Saya dengan istri saya itu mesti saya minta maaf dulu. Nunggu kapan besok? Masa minta maaf dia segala? Wah, tidak pernah. Sampai terakhir kali kami sebelum tidur ucapkan ayat firman Tuhan yang sudah kau ketahui tentang keselamatan. Ya Allah ya, aku tidak tahu. Lalu mulai saya. Coba kamu ingatnya di Yohanes 3:16. Itu tentang keselamatan yang aku tahu. Sudah. Karena kita rindu sekali kita diselamatkan. Iya, damai semua orang. Kejarlah tanpa aku sudah tidak akan lihat. Lalu pada saat dikumpulkan di awan-awan itu apa? Ya memang dikatakan orang dihakimi, tapi dihakimi, penghakiman diadili, tapi bukan masalah untuk masuk neraka, tidak. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa itu? Mendapatkan mahkota. Kalau ada waktu itu mungkin ayah-ayahnya bisa datang ke sana. Percaya aja. Wah, dilihat kehidupan. Ini rajin melayani Tuhan. WL lihat ini. Wah, dapat pahala. Tapi dengan catatan, dengan motivasi yang benar.
tanpa motivasi manusia benar ya jangan harap dapat mahkota, bisa-bisa dapat emplung. Tidak bisa. Harus dapat dengan motivasi yang benar, yang tulus. Sekalipun mungkin BN, sekalipun oke, ya anak-anak Tuhan kita belum kan bisa dididik. Bagaimana mempersembahkan kokain, kayak gitu ya. Jadi bagaimana? Tapi kuncinya adalah sungguh hati untuk Tuhan. Yang dapat mahkota, mereka yang motivasi yang benar melayani. Saya pelayanan di gereja. Saya tahu saya beli gereja, bukan gereja yang besar. Tambah sehari aja rebutan sama tempat, parkir, mepet, ini sama apa? Sorry tahu. Jemaat kalian kadang-kadang ditutup. Jemaat yang bawa mobil nggak bisa masuk. Jadi jemaat yang ada di situ adalah yang mereka berjalan kaki, mungkin bisa naik motor pun terbatas. Tentunya orang dikatakan, oh melayani Tuhan jadi pendeta, bahkan ada di sinode, punya pengaruh mungkin. Banyak berkatnya, banyak uangnya, sehingga kerap kali Pak Paulus bisa ke daerah Solo dengan bawa mobil karena perjalanan itu pulang pergi sekali jalan pulang pergi itu tidak lebih dari 1 juta lebih. Apalagi naik gunung harus pinjam sopir, bayar sopir. Medahnya begitu. Kalau luput sudah. Saya pernah sekali, tidak mau coba lagi. Lalu ada orang mengatakan di orang sini, Pak, daripada ngomong sama ketua sini, daripada uang itu dipakai untuk pelayanan Pak Paulus lebih baik dipersembahkan kepada jemaat di negeri. Jadi saya mengatakan demikian. Lalu saya pergi ke sana dengan iman. Mereka ini yang tidak itu motivasi, win. Orang yang berjalan maju menabur benih sambil meneteskan air mata akan pulang dengan bawa berkas-berkasnya. Itu nyata. Lalu untuk kedatangan yang kedua, untuk singkat saja nanti. Tapi yang penting saya tekankan untuk persiapan. Persiapkan dijemput. Semua siap dijemput? Siap dijemput? Kalau siap dijemput harus bagaimana? Percaya Tuhan itu pasti. Lahir baru. Paulus mengatakan pada waktu dia percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sehingga sadar bahwa aku orang berdosa. Bahkan dia pernah mengatakan di antara para rasul, hei, semua para rasul tahu, aku ini rasul yang paling berdosa, banyak membunuh jemaat Allah. Dia rendah hati ngaku seperti itu. Tetapi setelah aku dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, berubah. Sehingga dalam Galatia pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 19-20, mudah-mudahan keluar ini. Iya, mulai 19 ya. Perhatikan, nanti cepat selesai. Karena tadi ada kartu 35 menit. Ya, oke, sudah. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
aku telah disalibkan dengan Kristus. Terus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku disalibkan dengan Kristus, aku hidup. Hidupku sekarang ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Bahkan dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima, saudaraku, ayat yang ke-21 kalau tidak salah. Orang yang sudah resmi menjadi milik Kristus adalah, ya mungkin Galatia pasal yang kelima, ya saudaraku ya. Saya tunjukkan ayat ini supaya tertulis dalam roh hati dan ingat. Ya, terus ayat 22. Ayat 22. Ya, ayat 22. Ya. Ya, itu saya kira itu. Lalu ayat 23 coba. Ya, 24. Ya, 24. Ya. Barang siapa, perhatikan. Barang siapa menjadi milik Kristus, sudah menjadi milik Kristus, sudah ditebus dengan harga yang mahal, darahnya. Kristus, Yesus, ia telah apa? Menyalibkan apa? Daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Hawa nafsu dan keinginan yang negatif. Itu menjadi milik Kristus. Abote. Itulah. Jadi pada waktu sangkakala Allah tadi dibunyikan, orang yang mati dalam Kristus, orang-orang kudus itu akan diangkat Tuhan di awan-awan. Itu dalam Tesalonika pasal yang keempat. Ya, boleh dibacakan, ya, boleh dibacakan. Oke, masih ada 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya. Ayat 13 mulai ayat 13. Betul? Sudah? Mungkin yang sudah menemukan bisa dibacakan, tolong. Iya, baik, Pak Agus. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Iya, sampai seterusnya. Kedatangan Tuhan. Iya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan bercita-cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, Ya. sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu sangkakala, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Firman Tuhan. Jadi itu karya keselamatan yang harus tahu. Yesus naik ke surga itu
menyediakan tempat, dan memberitahukan datang kembali menjemput. Menjemput kita semua. Tapi kita siap dijemput sekarang ini, kita semuanya ini sekarang ini kita kayak ke zaman itu seakan-akan berada di terminal. Bisa terminal untuk pesawat namanya apa? Ya, itu kalau mau naik pesawat itu ada di bandara yang biasa begini untuk naik pesawat. Saya ini jarang naik pesawat ya. Sudah Tuhan Yesus Kristus siap dijemput waktu-waktu, berhiasan kekudusan dan sebagainya. Sudah Tuhan Yesus memang itu sulit bagi mereka yang tidak tahu kebenaran, tapi yang tahu kebenaran, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dikirim, Roh Kudus tinggal dalam hati saudara, yang membantu saudara, yang menolong saudara. Menolong pada saat kapan? Pada saat saudara menghadapi suatu pergumulan yang berat. Seperti saya menghadapi anak saya saat ini, ngentek cara berpikir nasihat untuk buat kesalahan. Sampai saya nonton ini punya Roh Kudus apa enggak? Pernah nggak tahu? Tidak punya Pak. Tapi ada satu yang tidak punya. Kamu tidak bisa menguasai itu. Belajar untuk bisa menguasai. Sudah Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diinginkan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mampu menyelesaikan dengan daging dan nafsu. Oleh sebab kita menyikapi masalah yang semacam itu, supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak lemah, harus mengucap. Jawabannya itu enak ini pendeta ngomong tiga pagi. Coba alami, bisa mengucap syukur. Waktu sudah mengucap syukur itu adalah langkah untuk menerima. Pada waktu sudah senang, mengucap syukur tidak pakai iman. Tapi pada saat saudara menghadapi masalah, persoalan, lalu sudah bisa mengucap syukur, itu mengucap syukur dengan iman, karena dengan ucapan syukur mengundang hadirat Tuhan akan mengubah keadaan yang tadinya mungkin sedih, mungkin segala sesuatu, tapi Tuhan berkarya sehingga kita bisa mengucap syukur, diubahkan keadaan menjadi baik. Amin. Itulah ya. Jadi kalau pada saat ini sekarang ini jatuh bangun terhadap dosa, wis aja delok film sing macam-macam nenggon hindari. Apa ora semua didelok buka metu ngene. Ya carilah yang lain. Itu akan mancing dalam kehidupan kita itu jatuh ke dalam dosa, baik lewat pemikiran. Kita perlu dikuduskan pikiran, hati, dan semua seutuhnya kepada Tuhan. Serahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau umpama kita jatuh bangun, wes cocok balik ngamuk, sedikit ngamuk, kurang sedikit sayur no jadi kurang pedas, kurang asin, kurang ngamuk. Bahkan para pamama seperti itu. Kok sedikit marah itu boleh. Tapi kalau marah-marah itu sudah tidak boleh. Marah itu boleh, tapi kalau marah-marah itu berarti ada sesuatu yang mengikat, yang perlu dilepaskan. Dilepaskan. Karena ada Roh Kudus yang dalam kamu, dalam kamu. Nanti ada pelayanan kelepasan, wah bisa sampai sore. Enggak. Tapi kami mulai melawan dalam diri sendiri. Kalau sudah tidak mampu, beritahukan kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan waktunya. Amin. Lalu surat yang sekarang yang kedua,
Ini waktunya sudah akan dipakai luar biasa dengan urapan, dengan kuasa dan sebagainya. Lalu yang kedua, setelah itu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua itu adalah, kita baca ini terakhir, benar terakhir. Itu kita baca di dalam Yudas 1 14-16. Mungkin Pak Agus bisa baca, karena ini terjadi suatu error ya. Yudas itu cuma satu, Yudas 1 ayat. Yudas 1 ayat 14. mungkin bunyi firman Tuhan 16. juga tentang mereka. Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, terus Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. ya, terus Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. ya, terus ya, sampai situ aja dulu. Bersama orang-orang kudusnya nanti untuk menghakimi apa? Dunia. Dan itulah nanti urusan Tuhan. Jadi saudara diajak turun ke dunia orang-orang kudus untuk menghakimi dunia. Kiranya firman Tuhan termeterai, tertulis dalam roh hati saudara akan diubah menjadi serupa dengan Tuhan pada saat kudus, karena Tuhan itu kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta